Saya bisnis berapa? Mungkin 10, gagal 9, teman-teman. Jadi saya nggak pintar bisnis. Nah, makanya saya itu kan gandeng franchise, bagi hasil, cari operator. Tujuannya supaya mereka bisa menggantikan posisi saya untuk berbisnis. Karena saya tahu kekuatan saya bukan di bisnis. Dengan cara ini, teman-teman bisa invest properti dengan modal sekecil-kecilnya, dengan keahlian bisnis sekecil-kecilnya, memakai uang orang lain. Setahun satu aja, tahun pertama satu, tahun kedua satu lagi. Kan setahun 365 hari. Masa nyari satu properti kayak gini nggak bisa? Bisa lah teman-teman, apalagi kalau ngerti caranya ya. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini saya akan sharing pengalaman saya. Bagaimana caranya punya 30 properti dalam 10 tahun. Gimana? Teman-teman kira-kira tertarik nggak? Punya properti 30 itu enak nggak dalam 10 tahun? Dengan modal sekecil-kecilnya atau bahkan nol. Tentu kita punya cara, harus punya metode. Prinsipnya gini teman-teman, kalau teman-teman pengen punya properti dalam 10 tahun, kita nggak usah ngomong muluk-muluk ya, 10 tahun aja. 30 properti, walaupun sekarang prakteknya saya lebih ya. Caranya gini teman-teman, mestinya kita mikir kan, yang pertama duitnya dari mana gitu kan. Tentu kalau sultan, nggak masalah, beli nggak masalah. Tapi kalau rakyat jelantah, kaum umbi-umbian kayak saya ini, pasti mikirnya duitnya dari mana bos? Propertinya sih ada, cuman duitnya dari mana untuk beli? Nah, alternatifnya adalah selain kita punya uang sendiri adalah pakai uang orang lain, ya toh? Nah, uang orang lain tentu banyak alternatifnya. Bisa lewat bank, bisa lewat investor, bisa penjual. Cara apapun silahkan, pokoknya uang orang lain ya kan? Karena saya nggak punya uang. Nah, contoh paling gampang, pakai bank. Misal kita pakai bank, oke, propertinya kebeli. Ya tentu dengan teknik-teknik tertentu ya. Nah pertanyaan berikutnya teman-teman adalah muncul, kalau pakai bank munculnya apa? Angsuran teman-teman. Ya dong harus bayar angsuran. Emang bank mau nggak dibayar angsuran? Enak aja. Itu duitnya orang juga itu harus dibalikin. Nah ketika kita bayar angsuran berarti harus punya modal. Ya kalau kita punya income yang bagus gitu ya, besar, mungkin nyicil nggak masalah. Walaupun cuma satu properti. Kalau sudah 50 properti pusing juga ya income-nya. Nah sehingga kita harus berpikir gimana caranya properti itu harus bayar cicilannya sendiri. Nah kalau yang tadi pakai uang orang lain, apa yang dijaminkan? Sertifikat properti yang mau dibeli ya, balik sedikit ya. Balik sedikit supaya saya ada yang lupa saya sampaikan. Yang dijaminkan properti yang akan kita beli ya. Nah sudah dibeli, angsurannya gimana? Nah properti itu harus bisa menghasilkan income untuk membayar angsurannya sendiri. Supaya kita nggak terbebani dengan angsuran properti ini. Ya, ini kan jurus rakyat jelantah, kaum umbi-umbian harus bisa mikir caranya gimana properti bisa menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Tentu teman-teman, secara umum bisa disewakan. Cuman masalahnya, disewakan itu biasanya loh ya, paling income-nya cuma 3% dari harga propertinya. Sementara bunga bank mungkin 6%, 7%, 8%. Per tahun. Nah kalau 3% untuk bayar 8% kan nggak cukup teman-teman. Kecuali teman-teman DP-nya 60% ya. Sehingga harga propertinya tinggal 40% ya bisa. Tapi kalau 100% pembiayaan alias DP 0 seperti saya, mestinya tidak mudah. Tidak mudah bukan berarti nggak bisa. Bisa tapi susah gitu. Lebih baik di atasnya daripada disewakan ada bisnis. Bisnis itu income-nya gede, lebih gede daripada orang disewakan. Nah kalau bisnis, bagus kalau kita punya bisnis atau jago bisnis. Tapi kalau teman-teman lihat saya, kan saya nggak jago bisnis. Saya bisnis berapa? Mungkin 10, gagal 9 teman-teman. Jadi saya nggak pintar bisnis. Nah makanya saya itu kan gandeng franchise, bagi hasil, cari operator. Tujuannya supaya mereka bisa menggantikan posisi saya untuk berbisnis. Karena saya tahu kekuatan saya bukan di bisnis. Nah orang-orang franchisor, bagi hasil, atau operator ini yang jago-jago bisnis ini, mereka bisa bisnis menghasilkan income di atas properti kita. Anggap orang bisnis 3% bukan per tahun ya, per bulan profitnya, ROI-nya. Setahun kali 12, 36%. Wah kan top banget kan 36%. Ya kita 50-50 lah, bagi-bagilah ya, separuh-separuh gitu ya. Dapat 36% bagi 2 kan 18%. 18% kan jauh lebih tinggi daripada 3%. Kalau disewakan cuma dapat 3%. Kalau dikerjasamakan dapat 18%, teman-teman. Wow. Pilih mana?
pilih 3% atau 18%. Kalau saya pilih 18 mereka bisa bisnis di situ, saya dapat 18, pinjem bank berapa tadi? 8% ya bunganya, kasih bank 8%, 10% masuk kantong atau untuk nyicil pokok hutang sampai lunas. Ketika lunas, wah enak banget kan? Propertinya jadi milik tanpa kita harus keluar modal. Dan ketika lunas, kemungkinan propertinya harganya udah mahal. Contoh saya dulu beli 900 juta 2008, hari ini propertinya udah 5,8 miliar. Padahal dulunya saya beli juga tanpa modal juga, teman-teman. Nah, dan ketika lunas, selain properti jadi milik, harganya sudah mahal, satu lagi, pasif income-nya tidak untuk bayar bank lagi, masuk kantong kita. Jadi pensiun, uang pensiun alias pasif income, kan enak. Nah, caranya begitu teman-teman. Dengan cara ini, teman-teman bisa invest properti dengan modal sekecil-kecilnya, dengan keahlian bisnis sekecil-kecilnya, memakai uang orang lain, bergandengan tangan, berkolaborasi dengan pebisnis-pebisnis. Prinsipnya besar gitu ya teman-teman. Tentu nggak usah ngomong muluk-muluk. Setahun satu aja, tahun pertama satu, tahun kedua satu lagi. Kan setahun 365 hari. Masa nyari satu properti kayak gini nggak bisa? Bisa lah teman-teman, apalagi kalau ngerti caranya ya. Nah mungkin tahun ketiga, ya jangan satu lagi dong, 2. Agak naik sedikit. Tahun keempat, 2 lagi, udah lebih jago kan. Tahun kelima, masa tetap 2, 3, naik jadi 3. Tahun keenam, 3 lagi. Tahun ke-7, tahun ke-8, naik jadi 4 setahun. Tahun ke-9, ke-10, 5 gitu ya. Jadi 10 tahun bisa 30 properti. Kalau saya ya, saya itu 2008 1, 2009 0, 2010 beli 2, 2011 beli 5, 2012 beli 5 lagi, 2013 beli 1. Karena saya tuh ngeri, kok gampang banget ya? Jangan-jangan salah jalan kan repot ya teman-teman, miliaran gitu. Jadi saya cuma beli 1, 2013, 2014 juga beli 1, terus 2015 nggak ada masalah, saya ngebut lagi sampai 2016 sampai hari ini teman-teman. Kok total kekumpul sekitar 55 properti di SPT saya. Oh semua masuk SPT lah, saya nggak berani di luar SPT ya. Nah teman-teman tadi perhatikan, ketika saya menjelaskan, sebenarnya ada 3 komponen yang saya sampaikan teman-teman. Yaitu ilmu bisnis untuk bayar angsurannya, ilmu properti untuk cari propertinya, dan ilmu permodalan untuk cari modalnya. 3 ini teman-teman harus kuasain. Atau minimal kerjasama sama orang lain ya, atau kayak saya. Saya bisnis kerjasama dengan orang lain, properti pakai agent, cari pakai makelar gitu ya. Kemudian permodalan saya pakai 80% pakai bank, 20% non-bank. Jadi saya ada yang non-bank loh teman-teman. Jangan dipikir saya 100% bank semua. Kalau teman-teman mau belajar, pengalaman saya teman-teman, ini kalau belajar 3-3-nya, mungkin teman-teman butuh waktu saya 97 sampai 2008, 11 tahun. Nah, akan jauh lebih mudah teman-teman kalau teman-teman tahu step-stepnya. Dari 3-3-nya ini, kalau teman-teman belajar bingung, mulai dari cari bisnisnya dulu teman-teman. Jangan ngomong properti, jangan ngomong permodalan dulu. Cari bisnisnya yang tepat dulu, karena dari bisnis ini teman-teman bisa cari properti yang tepat. Kalau teman-teman belum apa-apa nyari properti dulu, nanti bingung, enaknya buat bisnis apa ya Pak? Itu lebih susah. Karena bisnis tidak banyak, sementara properti yang dijual banyak banget. Jauh sekali selisihnya. Lebih mudah cari yang, tentukan yang sedikit dulu, baru nyari mana yang cocok untuk bisnis ini. Gambarannya gini teman-teman, kalau teman-teman cari propertinya dulu, nanti bingung. Mau buat apa ya Pak? Mau buat minimarket, sebelahnya sudah ada merek lain. Mau buat kos. Ya di desa teman-teman, nggak bisa. Masa di desa kos-kosan. Mau dibuat apapun, nggak cocok. Itu repot, lebih sulit. Akan jauh lebih mudah ketika kita tentukan dulu bisnisnya. Saya pengen, contohnya seperti saya ya, saya pengen minimarket. Nah dari situ saya bikin kriteria minimarket, propertinya harus luas segini, lebar segini, suratnya ini, keramaiannya seperti ini, harganya maksimal segini, baru saya cari properti yang sesuai dengan kriteria yang saya tulis. Jadi pertama, tentukan bisnis, kemudian baru cari properti berdasar kriteria, ketiga baru cari permodalan. Pak, tapi nanti kalau
sudah dapat properti, sudah dapat bisnis, sudah dapat propertinya, income lebih besar dari angsuran, tapi permodalannya nggak bisa gimana? Gampang teman-teman, semua di dunia itu step by step. Teman-teman nggak bisa langsung lari gitu, nggak bisa. Pertama belajar jalan dulu, atau jangan-jangan malah sebelum jalan pertama belajar berdiri dulu ya teman-teman, jatuh-jatuh dulu. Setelah itu jalan, baru bisa lari. Kalau bisa nemu properti yang income lebih besar dari angsuran, dari bisnisnya, permodalannya nggak ada, oh gampang. Teman-teman tinggal jadi agent properti, tawarin aja ke teman-temannya yang sultan-sultan itu. Bro, ini ada property income lebih besar dari angsuran nih bro. Ama mau nggak? Kalau mau, nanti komisinya kasih ke saya ya. Bilang aja gitu. Kan lumayan kan dapat komisi 20 juta gitu ya, bukan buat makan kuaci gitu kan udah banyak sampai doer-doer kemana-mana itu ya. Nah itu teman-teman cara saya untuk invest properti 10 tahun 30 properti. Prakteknya sih saya 2008 sampai 2018 itu kalau nggak salah sekitar 40-an properti. Saya tuh baru sadar waktu tax amnesty. Waktu tax amnesty saya ngelihat, ternyata banyak ya propertinya. Kaget saya. Kan sebelum itu ngawur saya. Pokoknya beli. Masalah pajak nantilah. Oh, untungnya saya 2016 ada tax amnesty. Saya declare, bayar dendanya ratusan juta, teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya kan, lebih baik bayar denda ratusan juta tapi punya banyak properti ya teman-teman, daripada nggak bayar denda tapi nggak punya properti. Ya teman-teman, mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat untuk teman-teman, pola pikirnya juga bermanfaat untuk teman-teman, bisa menjelaskan cara kerjanya dan lebih mudah dipahamin. Kalau ada yang tidak paham atau pengen tanya, silahkan ngobrol di chat, ngobrol di komen, saya akan bantu teman-teman. Menurut teman-teman, enak nggak punya 30 properti dalam 10 tahun? Yang bilang enak, tulis di komen. Terima kasih, salam passive income property. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.